dengan saya Ana Maimana, CGB Angkatan 10 dari UPTD SDN Dalpenang 2, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kali ini saya melakukan kegiatan aksi nyata yaitu pra-observasi yang dimana saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Uswatun Hasanah, biasa dipanggil dengan Ibu Us. Beliau ini mengajar di kelas 5. Oke, kita saksikan pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu Us. Waalaikumsalam Ibu Ana. Ya, bagaimana kabar Bu Us kali ini? Alhamdulillah baik Ibu Ana. Bu Us, permisi ya, saya di sini ingin melakukan kegiatan aksi nyata saya dengan Bu Us mengenai pra-observasi. Nah, di sini Bu Us sebagai objek pengamatan saya di tugas kali ini. Nah, Bu Us begini, sebelum saya melakukan supervisi, di mana tujuan supervisi ini nanti untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bu Us di kelas. Nah, dan kenapa kita lakukan pra-observasi hari ini tentunya agar nanti Bu Us lebih siap, lebih percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Us. Yang pertama, kaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan pembelajaran oleh Bu Us apa saja? Ya, terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya. Saya akan melakukan observasi yang akan disupervisor oleh Ibu Ana. Ya. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai atau rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini kebetulan ada 3. Dan yang pertama adalah peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan dengan cepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat dalam bentuk paragraf pada teks laporan hasil observasi yang biasanya berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengarkan oleh siswa guru. Dan selanjutnya yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan diksi atau pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata kalimat tanda baca ejaan yang tepat. Iya, baik Ibu. Untuk area pengembangan mungkin menggunakan area pengembangan seperti apa nanti Bu Us lakukan di kelas pembelajarannya? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah struktur teks laporan dari hasil observasi. Kemudian yang kedua, keterampilannya menulis rangkuman, menuliskan kata dan kalimat pada teks laporan hasil observasi. Sangat menarik sekali ya Ibu. Nah, di bagian area pengembangan ini yang ingin dicapai adalah bagian pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu Us. Nah, yang saya tanyakan lagi di sini, bagaimana nih caranya Bu Us dalam merancang pembelajaran yang ingin Bu Us terapkan dalam hal strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa atau peserta didik yang nantinya akan diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan kemampuan siswa serta kartu siswa. Wah, tentunya pasti seru ini Bu. Alhamdulillah, semoga sesuai dengan harapan Bu Ana. Dan yang terakhir untuk model yang saya gunakan dalam pembelajaran itu adalah berbasis masalah atau problem.
problem based learning. Untuk modelnya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab setelah penjelasan. Seperti itu pelajarannya. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya, Bu? Untuk media pembelajarannya mungkin saya menggunakan beragam contoh ya Bu. Misalnya contoh teks laporan hasil observasi yang kemudian LKPD atau lomba kerja, kemudian salinan PowerPoint dan juga laptop. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Uus akan melakukan kegiatan pembelajarannya tersebut itu hari apa, mata pelajaran apa, dan jam berapa? Iya, kira-kira saya akan merealisasikan observasi tersebut barangkali hari Rabu ya, ada jam bahasa Indonesia. Tepatnya jam ke-6 atau ke-7 seperti Ya, itu. baik Ibu. Jadi nanti saya di hari itu akan melakukan observasi terhadap Bu Uus di kelas 5 ya Ibu ya. Nanti saya melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Bu Uus. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu Uus dapat dari percakapan hari ini? Alhamdulillah saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu saya juga mempersiapkan diri mulai dari sekarang tentu tentunya dengan gambaran dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini. Iya, sangat menarik sekali ya Bu ya. Ya nanti Ibu ketika saya setelah selesai melakukan observasi, saya lakukan pasca observasi untuk mengetahui hasil-hasil dari hasil observasi tersebut. Oke, Uus, terima kasih atas bincang-bincangnya sekarang ya. Semoga nanti di observasi berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Ana. Demikian percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Uus Uswatun Hasanah dari UPTD SDN Dalbena 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kita mulai pelajaran. Namun sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kalian terus selalu sehat dan semangat dalam belajar menuntut ilmu. Amin. Bagus, setelah itu mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Indonesia tanah air beta. Dengan judul Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Pelajaran, silakan buka bukunya semua. Buku paket tema 1 tentang organ kesatuan dan manusia. Sekarang pelajaran apa anak-anak? Pelajaran bahasa Indonesia. Silakan buka halaman 3. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah membahas tentang organ gerak manusia dan hewan di tema 1 ini. Sekarang kita beralih kelanjutannya dari tema tersebut. Silakan buka halaman 3.
Sebelumnya dibaca dulu Talita di paragraf 1 dan 1. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak Ya, apabila jadi di sini anak-anak ya, Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Namun di sini lebih ditekankan pada paragrafnya. Di buku tema 1 tersebut di halaman 3, adakah yang tahu ada berapa paragraf di situ anak-anak? Yang terdiri dari 5 paragraf. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok dan kalimat pengembang dalam satu kalimat di suatu paragraf. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok? Adakah yang tahu? Ya. Ide pokok adalah secara umum, ide pokok merupakan sebuah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf yang berbentuk kalimat. Dan di sini juga disertakan dengan kalimat pengembang, di mana kalimat pengembang adalah ide-ide pada kalimat utama dalam suatu paragraf. Coba kalian lihat di papan anak-anak, paragraf ada 3. Di antaranya satu adalah paragraf deduktif. Artinya adalah terdapat jawaban dalam paragraf. paragraf yang keberadaannya terdapat di awal kalimat dalam suatu paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif, terdapat di Akhir akhir kalimat dalam suatu paragraf. Dan yang ketiga adalah kalimat deduktif dan induktif. Biasanya ada di mana tempatnya? Terdapat di tengah kalimat. Nah, dari paragraf yang kalian baca halaman 3, untuk paragraf 1, siapa yang tahu ide pokoknya terdapat di mana? Ya, silakan, siapa yang tahu? Silakan Ejo. Silakan Talita. Iya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di situ sudah dapat diketahui ide pokok dari paragraf pertama. Silakan untuk paragraf yang kedua, Sofia. Dibaca. Gerak. Nah, di halaman ini. Gerak pada manusia. Lanjut ya. Di keempat. Nah, di paragraf yang keempat di sini, siapakah yang tahu jenis paragraf apakah itu? Terdapat di mana? Ide pokoknya terdapat di atas, di akhir kalimat. Coba dibaca David. Ide pokoknya yang mana? Akan tetapi tulang mempunyai peranakan yang besar dalam sistem gerak manusia Iya, dan betul hewan. sekali. Jadi anak-anak bisa menjelaskan tentang ide pokok. Dan kalimat pengembang biasanya terdapat di kalimat setelahnya ide pokok. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak? Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Talita. Apa fungsi dari ide pokok? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Talita menanyakan apa fungsi dari ide pokok. Yang lainnya coba perhatikan dan di belakang. Jadi ide pokok ini anak-anak ya mempunyai fungsi memberi penjelasan dari inti dalam sebuah bacaan yang kalian baca di buku tema ya. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Silakan David. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Oh iya, cara menentukan ide pokok anak-anak ya. Kalian itu harus membaca cermat terlebih dahulu. Apa yang menjadi cerita, apa yang menjadi informasi dari bacaan tersebut ya. Kemudian kalian memahami benar-benar, menyimak dan memahami apa yang menjadi informasi penting dari sebuah cerita dalam bentuk paragraf-paragraf. Dan yang ketiga, kalian bisa menentukan kalimat utamanya.
itu baru menentukan inti dari kalimat dan menandai ide pokok. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu sekarang beri tugas kalian ya. Silakan dijawab. Mengembangkan ide pokok dalam suatu paragraf di halaman 6. Silakan misalkan ya. Nanti hasil kerja kalian itu akan dipresentasikan ya, di mana dalam satu kelompok itu ada yang menyampaikan materi atau penyaji, ada penanggap, dan ada moderator. Silakan kalian bisa bekerja sama ya di dalam bekerja kelompok. Silakan kelompok. Baik, selesai. Sekarang di kelompok 1 membacakan atau mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian. Kalian menyimak dan memahami hasil kerja dari kelompok 1 ya, untuk menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang keras saya adalah bergerak. Bergerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. ya, itu adalah ide pokok yang paragraf pertama. Ide pokok yang paragraf 2, silakan dibacakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan kemana, Ya. menggali, untuk berada sebagainya. Adakah yang mengerti? Baik, sampai di sini tugas kerja kelompok kalian. Apakah ada hal yang ditanyakan kepada Ibu? Ada tidak? Jawab yang serendah semuanya. Ada tidak pertanyaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik, kalian bisa kembali ke waktunya masing-masing. Hari ini pelajaran hari ini. Sebelum hari pelajaran, Ibu lakukan SBG dulu ya. Yang tujuannya agar kalian dapat fokus dan semangat lagi dalam menerima pembelajaran berikutnya. Ya, kita mulai ya. Ditunjukkan kalian bertangan 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Tepuk tangan untuk kita semuanya, anak-anak hebat. Baik, sebagai pengulangan atau umpan balik, kalian bisa mengerjakan PR di rumah. Tugas pribadi ya. Kalian bisa mengerjakan PR di rumah di halaman 12. Silakan kalian pelajari dan jawab pertanyaannya. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan Ibu simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi paragraf dibedakan menjadi 3 berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah paragraf deduktif, di mana paragraf tersebut terdapat ide pokok di awal kalimat dalam suatu paragraf. Dan yang kedua adalah paragraf induktif, di mana paragraf tersebut ide pokoknya terdapat di akhir kalimat dalam sebuah paragraf. Dan selanjutnya yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif, di mana keberadaannya ada di tengah-tengah. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Ya Bu. Nah di sini saya langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Nah bagaimana nih Bu perasaannya ketika melakukan kegiatan observasi kelas yang sudah Perasaan saya sangat senang karena mengadakan kegiatan observasi kegiatan kelas. Saya menjadi tahu bagaimana siswa memahami pelajaran yang selanjutnya saya juga merasa tegang awalnya Bu Ana dan mungkin karena tidak saya namun dalam bisa nggak ceritakan kembali gitu area pengembangan gitu yang bisa kelas juga dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk dalam proses pembelajarannya. tentunya tahapan yang saya lakukan pertama menyediakan media pembelajaran. Selanjutnya saya melakukan area pengembangan di kemampuan dan keterampilan. Karena dalam pengembangan di area pengetahuan itu diharapkan siswa melakukan uraian secara rinci berdasarkan hasil telaah observasi dan dakwaan pada teks laporan. Juga dengan area pengembangan di keterampilan. Selain di sana juga lebih memahami kata sampai menjadi kalimat berdasarkan teks bacaan. Luar biasa. Nah, ini Bungkus menurut Bungkus area pengembangan yang Bungkus capai tadi ya yang Bungkus ceritakan menurut Bungkus kira-kira apakah sudah berjalan dengan lancar apa bagaimana? Terima kasih Bu. Ada pengembangan yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun masih ada kekurangan di sana. Yang selanjutnya mungkin bisa dievaluasi dengan saya dan harapan semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, jadi yang dilakukan sudah berjalan dengan lancar. Mungkin di situ kendala-kendala yang hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu berupa apa? Ya, tentunya kendala penghambatan yang saya alami mungkin dialami juga dengan guru yang lain sebagian besar, yaitu dimana siswa beberapa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Misal pada saat berdiskusi kelompok ada beberapa siswa yang tidak aktif menyatakan pendapatnya atau argumentasinya dan lain. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran yang fokus ya. Kira-kira nih apa yang membuat mereka itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran terutama kegiatan kelompok yang dilakukan. Kalau menurut saya karena pembagian kelompok ini terdiri dari beberapa siswa yang banyak juga, jadi di sini kami kesulitan dalam memahami setiap karakter siswanya. Namun dari selanjutnya di sini saya akan melakukan peningkatan terhadap siswa masing-masing sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Di mana siswa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya kemampuan dalam audio ataupun visual serta gestur. Ini saya akan melakukan perbaikan dalam pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa. Luar biasa ini, jadi tidak nanti ke depannya nanti ada pembagian kelompok visual, audio dan lain sebagainya. Ya semoga kedepannya dengan fokus berjalan dengan lancar dan terrealisasikan ya. Begitu juga dengan pembelajaran pengembangan konsep-konsep pembelajaran. Saya tunggu cerita berikutnya ya Bu ya. Semoga kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga baik nih. Nah, kira-kira kapan nih Bu melakukan perubahan untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi? Ya Bu, untuk waktunya saya belum dapat memastikan jadwalnya kapan, namun insya Allah secepatnya agar jangan terlihat
Luar biasa Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ana dan Bu Suatu menyempatkan waktu untuk kegiatan pasca observasi dari supervisi Ana dengan materi bahasa Indonesia menunjukkan 3 pokok ya Bu ya, kelas 5 SD. Untuk area pengembangannya keterampilan dan pengetahuan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada kelompok audio, kelompok visual, kelompok estetik. Untuk tadi sempat saya catat guru yang diobservasi sempat merasa gugup, namun enjoy di akhir ya. Karena mungkin tidak biasa dipantau atau disupervisi ya. Untuk selanjutnya dari kegiatan tersebut hasilnya keterampilan yang apa tadi yang berkembang ya, keterampilan tadi apa bentuknya? Menguraikan hasil telaah tes observasi. Lalu untuk rencana tindak lanjutnya apa tadi? Pembagian kelompok. Sedikit masukan dari saya untuk pembagian kelompok selain dari guru belajar, mungkin kita sekali-kali bisa mempertimbangkan kesiapan belajar siswa dari kelasnya maupun minat belajar siswa, karena ada 3 aspek itu yang kita harus lakukan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tidak selalu identik dengan metode belajar ya. Profil belajar itu sebenarnya ada banyak, latar belakang siswa itu juga berbeda. Jadi nanti usahakan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Fatih dan Ibu Ana sudah menjalankan kegiatan observasi kelas dalam respon observasi yang baik. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari baik. Mungkin ada tambahan. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.